Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Fitra. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau. Baik, kita masuk kepada yang pertama, yaitu urgensi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, dan tentunya memiliki pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Yang semua itu diproses untuk melatih para siswa berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengajaran pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan di negara-negara Asia pada umumnya lebih ditekankan kepada aspek moral, yaitu karakter individu, kepentingan komunal, identitas nasional, dan perspektif internasional. Hal ini cukup berbanding terbalik ataupun berbeda dengan pendidikan kewarganegaraan di Amerika dan Australia yang lebih menekankan pada pentingnya hak dan tanggung jawab individu serta sistem dan proses demokrasi, HAM dan ekonomi pasar. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ataupun di negara-negara lainnya sudah dia berikan pengajaran sejak tingkat sekolah dasar SMP hingga tingkat sekolah menengah atas ataupun SMA, dan selanjutnya di tingkat pendidikan tinggi ataupun perguruan tinggi. Selanjutnya kita masuk ke identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu ciri khusus yang dimiliki oleh suatu negara. Bukan hanya warga negaranya yang memiliki identitas, suatu negara juga memiliki identitas. Ada 4 unsur identitas nasional. Yang pertama suku bangsa, yang kedua agama, yang ketiga budaya, dan yang keempat adalah bahasa. Tentang identitas nasional ada di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 35 dan pasal 36C. Dan yang menunjukkan jati diri Indonesia adalah bangsa Indonesia memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bendera negara yaitu merah putih. Lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dasar falsafah yaitu Pancasila. Lambang negara kita Pancasila. Kebudayaan daerah dan konsepsi wawasan Nusantara serta bentuk negara. Negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi identitas nasional itu adalah syarat mutlak yang dimiliki oleh suatu negara ataupun ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh suatu negara agar suatu negara itu tidak dijajah oleh negara-negara lain. Jika identitas nasional itu hilang, lalu apalagi yang kita punya? Ya, selanjutnya kita masuk ke dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika dan integrasi haruslah berjalan dengan sejalan. Contoh hal yang sudah terjadi di Indonesia tentang dinamika nasional yaitu pemerintahan Indonesia berhasil berdamai dan menyatukan kembali wilayah Aceh yang pada awalnya dikuasai oleh kelompok Gerakan Aceh Merdeka. Pada tahun 2005, pemerintahan Indonesia berhasil berdamai dan mengembalikan wilayah Aceh menjadi satu wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya, adapun tantangan integrasi nasional yang dihadapi, seperti lunturnya nilai-nilai luhur. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap sehari-hari. Misalnya, kurangnya sikap bergotong royong dan rasa nasionalisme dan patriotisme yang mulai luntur. Seperti pada umumnya masyarakat Indonesia masih senang berbelanja dengan produk-produk luar negeri ketimbang belanja di dalam negeri dan membeli produk-produk asli dalam negeri.
Dan bangsa Indonesia masih mengikuti sistem ataupun gaya-gaya dari negara-negara luar. Selanjutnya kita masuk kepada inti kajian negara dan konstitusi. Negara adalah suatu wilayah yang di dalamnya terdapat rakyat dan pemerintah. Sementara konstitusi adalah seperangkat aturan yang mengatur jalannya pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Negara dan konstitusi adalah duit tunggal, yang jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar ataupun tembok yang tidak bisa berdiri kokoh tanpa adanya pondasi yang kuat, yaitu konstitusi. Yang jelas, konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Adapun unsur-unsur suatu negara ialah 1. Adanya wilayah ataupun daerah. 2. Adanya rakyat. Yang ketiga, adanya pemerintahan yang berdaulat. Yang keempat, yaitu pengakuan dari negara lain. Konstitusi juga mengatur tugas ataupun pembagian wewenang ataupun kekuasaan di antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Indonesia memiliki konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka Undang-Undang 1945 inilah yang menjadi landasan ataupun acuan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Selain itu, Undang-Undang 1945 ini adalah sumber hukum tertinggi dari negara Indonesia. Negara yang berdasarkan konstitusi adalah negara yang kekuasaan pemerintahannya, hak-hak rakyatnya, dan hubungan antara kekuasaan pemerintahan serta hak-hak warga negaranya diatur oleh hukum. Adapun substansi konstitusi suatu negara secara umum: 1. Bentuk negara, bentuk pemerintahan, alat-alat kelengkapan negara, tugas alat kelengkapan negara, hubungan tata kerja alat perlengkapan negara, hak dan kewajiban warga negara, pembagian kekuasaan negara, sistem pemerintahan negara. Konstitusi dapat dibedakan dalam 2 macam. Salah satunya yaitu konstitusi tertulis, yang merupakan suatu naskah yang menjabarkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan serta menentukan cara kerja dari badan-badan pemerintahan tersebut. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis, merupakan suatu aturan yang tidak tertulis yang ada dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara di suatu negara. Adapun tujuan konstitusi ini merupakan suatu gagasan yang dinamakan dengan konstitusionalisme. Maksud dari konstitusionalisme adalah suatu gagasan yang memandang pemerintah ataupun penyelenggara negara sebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Konstitusi di negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat kaku. Hal ini tentu dapat kita pahami dari kenyataan bahwa Undang-Undang 1945 hanya dapat diubah oleh MPR, bukan oleh DPR maupun Presiden sebagai badan pembuat undang-undang. Selanjutnya yaitu hubungan antara negara dan warga negara. Jelas tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya. Dengan adanya negara, tentu adanya warga negara. Tanpa adanya warga negara, tidak akan ada namanya negara. Sebagai anggota dari negara, maka warga negara memiliki hubungan ataupun ikatan dengan negara. Hubungan warga negara dengan negara terwujud dalam partisipasi, identitas, dan bentuk-bentuk hak dan kewajiban antar keduanya. Maksudnya adalah warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, begitu juga sebaliknya. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya. Dalam kehidupan bernegara, warga negara memiliki 4 peranan yang diantaranya yaitu peran pasif, aktif, negatif, dan positif. Peran warga negara dalam kehidupan hukum negara Indonesia telah diatur dalam pasal 27 ayat 1
Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi, peran warga negara dapat tercermin dari berbagai peran sebagai berikut, seperti menciptakan kultur taat hukum yang sehat dan aktif, ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif, mendukung pembuatan materi-materi hukum yang responsif, dan ikut menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya kita masuk kepada teori dan penerapan demokrasi di Indonesia. Demokrasi sendiri ialah sebuah sistem sosial dan politik pemerintahan dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kekuasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Di Indonesia, teori yang diterapkan adalah teori dari Abraham Lincoln. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demon dan kratos, yaitu dari negara Yunani. Demon artinya kekuasaan, kratos artinya rakyat, yang berarti kekuasaan untuk rakyat. Untuk penerapannya sendiri, di Indonesia pernah diterapkan 3 sistem demokrasi dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer, kedua, demokrasi terpimpin, dan ketiga, demokrasi Pancasila pada Orde Baru. Sementara demokrasi sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu demokrasi secara langsung dan demokrasi yang diwakilkan. Menurut saya, penerapan demokrasi di Indonesia masih minim ataupun masih jauh dari kata baik, karena masih banyak dalam pemilihan umum ataupun pemilihan wakil-wakil rakyat yang rakyatnya sendiri masih banyak yang tidak memilih ataupun golput untuk memilih. Itu dikarenakan masih kurangnya kepercayaan rakyat terhadap wakil-wakil rakyat, terutama dalam mensejahterakan dan mewujudkan impian-impian yang rakyat inginkan. Selanjutnya adalah makna Indonesia sebagai negara hukum dan penegakan HAM atau hak asasi manusia. Indonesia merupakan sebuah negara hukum, itu sendiri tertuang di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum, di mana siapapun yang melanggar akan dikenakan hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilanggarnya. Tentang hukum di negara Indonesia juga diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Namun untuk penerapannya, di Indonesia tentang hukum masih terbilang runyam, bahkan berbelit-belit. Kenyataannya, di Indonesia tentang hukum sendiri itu, hukum di Indonesia masih berbanding terbalik, yaitu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Alangkah lucunya negeri ini, hukum bisa dipermainkan bahkan dijual belikan. Sangat disayangkan memang hukum di Indonesia hanya sekedar ucapan belaka. Dan untuk penerapan penegakan HAM di Indonesia masih terbilang tidak terlalu baik karena masih banyak kasus-kasus seperti kasus bully, kasus penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, bahkan sampai dengan pengancaman yang jelas-jelas itu melanggar hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia sendiri merupakan kodrat yang langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia itu sendiri.